Kudus ya. Tapi kita saling menguatkan ya. Saya tadi pikir sebelum saya belajar ini, saya pikir tempatnya panas. Tahu gitu saya pakai jas tadi. Tempatnya enak ya. Lain kali saya pakai baju yang kurang panas. Kita pernah nggak kita berpikir bahwa Tuhan itu kadang-kadang ada suatu kalimat yang kelihatannya bertentangan. Saudara pernah berpikir begini kan? Katanya itu Tuhan itu sekali percaya langsung selamat, betul? Ayatnya gitu. Ya. Melok Kristen itu enak, hidup Kristen itu enak. Karena apa? Tinggal percaya langsung masuk surga. Apakah seperti itu kira-kira? Tidak. Ya. Gak ada. Ikut Tuhan sekali selamat tetap selamat, atau hanya percaya saja atau selamat. Itu baik. Lukas 3 ayat 3 ya. Kita hari ini banyak firman ya, karena kita akan gereja ya, di rumah Tuhannya, rumah ibadah, rumah tempat ibadah kita berkumpul. Tuhannya di mana dia masing-masingnya. Lukas 3 ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Ya. Seringkali kita itu orang Kristen cuma terbatas, oh melok gereja, ikut percaya Tuhan, sekali selamat tetap selamat. Padahal ada ayat begini, Lukas 13:24. Ini yang tema khotbah ini judulnya ya, masuk dengan segera ke pelataran Tuhan. Lukas 13 ayat 24. Lukas 13 ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk ke pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Yang satu aja bicara, hanya percaya saja bisa selamat. Yang satu lagi harus berjuang. Bertentangan. Kesannya seperti bertentangan. Kenapa Tuhan mau bicara harus berjuang? Ternyata hidup Kristen nggak segampang orang kira. Yang gampang itu mengampuni dosa. Makanya Yesus selalu ngomong kan, lebih mudah mana? Mengampuni dosa atau menyembuhkan? Yang susah itu menyembuhkan, karena kelihatan. Mengampuni dosa kan tidak kelihatan, tapi itu hal yang paling mudah. Makanya kalau percaya Yesus, pertama kali kita percaya, kita hanya terima pengampunan. Saudara kan masih punya waktu untuk hidup, ya kan? Saudara begitu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa buktinya? Dibaptis. Setelah dibaptis, sudah selamat belum? Coba. Setelah dibaptis selamat kan? Kalau hari itu habis dibaptis sudah kita tidak mati selamat, karena tidak sempat berbuat dosa. Tapi kita kan ada waktu ini sekarang. Siapa yang di sini sudah dibaptis? Baptis tanda pertama kita percaya pada Yesus. Tanpa dibaptis orang tidak akan ketemu Tuhan. Kenapa? Ada stepnya. Dibaptis itu untuk supaya pengampunan dosa. Kalau kita diampuni dosanya, baru bisa ketemu Tuhan. Ya. Nah, sekarang masuk tema intinya. Kenapa masih diperlukan perjuangan lagi untuk masuk? Kok nggak sudah selesai dibaptis? Selesai Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, berjuanglah untuk masuk ke pintu yang sesat. Tahu artinya berjuang? Berjuang itu moyong, apapun diperjuangkan untuk masuk dalam itu. Nah, saudara-saudara banyak yang lupa di sini. Saudara yang merasa sudah dibaptis, sudah merasa terima Yesus, sehingga bisa enak-enak. Sehingga kita sekarang cukup berdoa saja maka semuanya akan datang. Nggak bisa seperti itu juga. Saudara benar-benar berjuang. Ya, bahasa Inggrisnya itu lebih jelas. Arti bahasa Inggrisnya itu saya terjemahkan aja ya. Berjuanglah untuk masuk ke dalam pintu yang lurus itu. Gerbang. Aku berkata kepada banyak orang mencari untuk masuk, tapi mereka tidak datang.
Jadi artinya bukan banyak orang yang sudah berusaha untuk masuk, banyak orang mencari pintu itu, tapi tidak pernah ketemu. Saudara sekarang ya, sudah ketemu pintunya, tapi nggak mau masuk. Orang cari pintunya itu, dia cari pintu gerbang yang terbaik. Saudara sudah percaya Yesus. Bangsa yang berjalan ke belakang setelah menemukan terang, tapi nggak mau masuk. Kenapa nggak mau masuk? Coba, apa yang membuat saudara nggak mau masuk dalam pintu itu? Padahal kalau saudara tahu rahasia pintu, begitu saudara masuk pintu, akan terbuka yang namanya pelataran. Dalam bait suci, ya, dalam kemah bait suci, tabernakel. Pintu pertama saudara masuk, pintu gerbang. Begitu saudara masuk, saudara dapat pelataran. Ya, karena saudara masih hidup, saudara masih di dalam pelataran. Apa janji-janjinya di pelataran? Mazmur 65 ayat 4. Atau itu mana di? Iya. Mazmur berapa? Mazmur 65. Kenapa kita kadang-kadang berpikir gitu? Tuhan, aku sudah percaya Yesus. Tapi kenapa semua janji yang aku dapatkan? Semua janji duniawi, semua janji rohani itu juga nggak aku dapatkan. Kenapa? Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jangan-jangan saudara sudah percaya Tuhan, menerima Yesus, tapi tidak berusaha berjuang masuk dalam pintu tadi. Ingat, kita ini masih berjuang, masih masuk dalam pelataran. Kalau saudara masih hidup, di dalam pelataran ada apa saudara? Pelataran semua sudah isinya apa? Segala sesuatu yang baik. Ya, lihat. Ini dalam berbagai orang yang kau pilih dan yang kau suruh mendekat untuk diam di pelataran. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah, di baitmu. Saudara perhatikan ini saudara hari ini. Jangan-jangan saudara masih berdiri di luar pintu gerbang, tapi saudara merasa sudah kenal dulu. Saudara kenal dulu, ya. Tapi belum masuk ke dalam pelataran. Apa yang terjadi di pelataran? Ya, Mazmur 92 ayat 13-14. Hanya dengan masuk di pelataran, baru saudara tahu rasanya apa yang bisa kita rasakan. Mazmur 92 ayat 13-14. Ayat berapa? 12. 14. Mazmur 92 ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. 15 ya. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, 16 ya. untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Sampai Tuhan berikan ayat kita ini sampai bersih saja. Sampai Tuhan bilang begini, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua pun masih berbuah dan menjadi gemuk dan segar. Ayat 16. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan. Sekarang coba keadaan kita hari ini mungkin ya. Kita sekarang tak menerima dengan janji Tuhan. Jangan-jangan saudara belum masuk ke pelataran. Karena janjinya Tuhan apa? Ayat 19. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Tuhan itu benar apa? Janjinya benar apa? Janjinya pasti benar. Bahwa Ia gunung batu dan tidak ada kecurangan padanya. Tapi saudara harus tahu, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di mana? Di pelataran. Untuk masuk pelataran ada pintu kan? Kalau saudara bayangkan kemah suci zamannya Musa, untuk masuk ke dalam bait Allah ada pintu kan? Setelah masuk ke pelataran, barulah semua janji-janji Tuhan terwujud. Saudara baru bertunas, bisa menjadi gemuk, bisa menjadi segar, dan itu memberitakan bahwa firman Tuhan itu benar. Firman Tuhan tidak pernah bohong. Tapi jangan sampai saudaranya belum berjuang untuk masuk ke pintu Tuhan. Kenapa janji Tuhan itu berjuanglah? Sedangkan ada janji percaya saja selamat.
di sana. Kan saudara masih hidup, kita masih hidup, dalam keseharian masih bisa berbuat dosa. Kenapa harus berjuang? Perjuangan seperti apa untuk masuk? Kita jelasin. Untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, perlu perjuangan seperti apa kan? Mazmur 98 ayat 8. Kita bergerak makin ke dalam, makin ke dalam. Untuk masuk ke dalam pelataran apa yang kita bawa? Mazmur 98 ayat 8. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung 96 8. Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Untuk masuk dalam pelataran, untuk masuk dalam pintu, apa yang saudara bawa hari? Apa yang dibawa? Persembahan. Persembahan. Saudara tidak bisa menyembah hanya tangan kosong masuk dalam pelataran. Ya. Dan ayat 9. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan. Sekarang saya tanya, persembahan apa yang saudara bawa dalam rumah? Persembahan apa? Apakah duit? Apakah uang? Tuhan tidak perlu uang dan Tuhan tidak perlu duit. Makanya ada firman Tuhan bicara begini. Tuhan memberikan kabar baik kepada orang Miskin. Kenapa disebut Tuhan memberikan kabar baik pada orang miskin? Kok nggak kabar baik pada orang kaya? Karena zaman dulu untuk ketemu Tuhan perlu biaya untuk korban sajian, korban bakaran, korban penebusan salah, korban pengampunan dosa. Saudara nggak mampu, saya pun nggak mampu. Tapi dengan percaya pada Yesus, dia permudah, tidak perlu biaya untuk memberikan korban. Apa korbannya sekarang? Korbannya adalah persembahan tubuhmu sebagai persembahan hidup dan yang berkenan. Makanya untuk masuk ke dalam kunci pertama, hidupmu harus berkenan dan kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana kita bisa kudus? Dengan pengampunan Yesus yang pertama kali tadi, dengan dibaptis saudara diampuni, saudara menjadi dosanya diampuni sehingga menjadi kudus. Untuk masuk perlu berjuang. Apa perjuangannya? Menjaga kekudusan itu supaya bisa masuk. Saudara cek hidup saudara dulu. Kenapa kita tidak menerima janji Tuhan? Kenapa kita tidak bisa masuk dalam pelataran? Ternyata kita tidak pernah mempersembahkan persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Apa itu? Kekudusan yang harus kita jaga. Lebih berat dari berat tak? Sangat berat sebetulnya. Kita tidak mampu. Tapi apa? Kita tahu kita tidak mampu. Makanya Tuhan bicara Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Kenapa kalau disebut Allah turut bekerja? Berarti yang berjuang, yang bekerja itu siapa? Allah duluan atau kita duluan? Allah turut bekerja. Sekarang alurnya begini, Pak Joni turut bekerja dengan saya. Berarti saya duluan atau Pak Joni itu yang bekerja? Pak Stephen. Ya. Saya bekerja, makanya Pak Joni turut bekerja. Makanya Allah bisa bekerja kalau saudara yang memulai duluan. Makanya Allah turut bekerja. Kalau saudara diam tidak menjaga kekudusan, Allah juga diam. Saudara berjuang, melangkah untuk meraih kekudusan, melangkah untuk masuk, membawa persembahan yang berkenan. Tidak perlu biaya, tapi lebih berat. Ya. Terus, apa lagi? Apa lagi yang dibawa? Mazmur 100 ayat 4. Mazmur 100 ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Coba bayangin, untuk masuk ke gerbangnya dengan kenapa disebut dengan nyanyian syukur? Orang yang bisa bersyukur
itu berarti dia mengalami suatu kejadian luar biasa, benar kan? Walaupun kita menderita di dunia ini, kita ini soal susah. Baik yang kaya, baik yang miskin masih menderita, pasti punya persoalan, ya kan? Tapi bisa saja ketika kita masuk ke pintu gerbangnya dengan nyanyi syukur. Ini bukan hanya orang cuma nyanyi, mengucap syukur, nyanyi biasa saja, tapi nyanyian syukur betul-betul luapan dari buah pertobatan. Segala sesuatu itu misalnya buah pertobatan. Kalau orang yang betul-betul buah pertobatan yang matang, dia bisa menyanyikan syukur yang luar biasa. Coba, apa lagi yang buat? Setelah nyanyian syukur, ditambahin lagi kan, begitu masuk ke latarnya dengan apa? Terus tambahin puji-pujiannya apa isinya? Ditambahin lagi, balik lagi apa? Bunyinya. Terus, ya kan? Mengucap syukur, memuji, bersyukur, dan memuji. Saudara bisa seperti ini. Apapun keadaanmu hari ini, pikirkan menjaga kekudusan supaya bisa masuk ke dalam pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ya, masuk ke latarnya dengan puji-pujian dan bersyukur kepadanya dan pujilah. Kalau saudara begitu bisa masuk ke dalam pelataran. Tadi saudara, pelataran Tuhan isinya apa? Segala yang baik. Saudara mau nggak baik? Mau nggak? Tapi jangan-jangan saudara betul-betul. Kita ini masih seputar. Saudara mau masuk ke dalam pintu gerbang, saudara bisa ketakutan sendiri. Ketakutannya apa? Aku nggak bisa melepaskan dosa. Aku nggak bisa hidup kudus. Aku nggak bisa untuk masuk kemudian harus tetap menjaga kekudusan. Ketakutan dengan dunia ini yang membuat saudara masuk ke dalam lapar. Ketakutan untuk masuk itu dan berjuang itu. Kenapa? Coba pikir baik-baik. Saudara sudah dibaptis terima Yesus, sudah diambil dosanya. Rugi nggak kalau nggak masuk? Coba. Sudah bertobat, ya. Sudah diambil dosanya. Rugi nggak masuk ke belakang? Kenapa? Kenapa banyak orang Kristen hari ini muter-muter gak baru-baru? Ingat ya, yang namanya berkat bukan berarti hanya cuma jasmani, yang terpenting rohani. Saudara boleh menderita pada itu jadi jembatan. Kalau saudara masuk dalam laporan Tuhan, penderitaan bisa merupakan ucapan syukur karena saudara bisa bilang, untung Tuhan terima kasih memberikan penderitaan sehingga aku selalu berharap. Ya, saudara sebenarnya kalau saudara bisa mengucap syukur dalam penderitaan, Tuhan akan percayakan itu. Ya, saudara masuk dulu, jangan takut dan harus berjuang mati-matian. Nggak bisa janjinya Tuhan saudara peroleh hanya dengan apa? Saudara dibaptis, percaya Yesus, segala sesuatunya akan datang dengan sendiri. Selama ini saudara pikir seperti itu kan? Setelah percaya Yesus, semuanya dengan gampang masuk. Berkatlah segala sesuatunya dengan gampang. Betul seperti itu. Karena ayat Yesus bilang apa? Berjuang untuk masuk ke dalam pintu yang sesat. Ya kan? Banyak orang berpikir bahwa mengikut Tuhan harus memberikan persembahan, harus memberikan korban. Korbannya cuma uang ini. Ayatnya. Yesaya 10, 11, 12. Yesaya 1 ayat 10 sampai 12. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu, bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku? Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Tuhan ternyata tidak butuh kambing domba dan kayak seperti itu.
Yang dia perlukan adalah apa? Ayat 13 saja. Bahwa kita membawa persembahan yang tulus, persembahan hidup yang berkenan. Hidup saudara itu sekarang. Coba pikir, kita ini sudahkah membawa hidup kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan? Sudah nggak? Saudara jangan berpikir itu. Tapi kan Yesus kan suka bergaul dengan orang yang berdosa. Ya kan? Yesus sebenarnya bergaul dengan orang yang berdosa. Ada ayatnya. Lukas 15 ayat 1 dan 2. Banyak orang itu beralasan gitu. Tuhan nggak datang untuk orang yang benar, tapi Tuhan datang untuk orang yang berdosa. Lukas 15 ayat 1 dan 2. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Yesus sebenarnya senang nggak bergaul dengan orang berdosa? Senang nggak ya? Senang nggak? Senang. Untuk pertama kali Yesus mau makan dengan orang berdosa. Tapi setelah dia makan dengan orang berdosa, dia menuntut apa yang dia tuntut? Pertobatan. Jadi ayatnya nggak boleh dipisah. Kita ini semua orang berdosa, dan Yesus mau makan dengan kita. Tapi hanya untuk satu kali, dan yang kedua kali harus ada pertobatan. Ayat selanjutnya 7-nya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Sampai 10-nya. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Apa yang Tuhan mau dari dia ngajak orang berdosa makan? Apa yang dia tuntut saudara? Dari saudara, pertobatan. Kita ini jangan terjebak dengan istilah ini. Kan Tuhan datang untuk orang berdosa sehingga kita boleh berbuat dosa setiap hari. Enggak. Kalau saudara berbuat dosa setiap hari, saudara akan dibuang. Kita ini hari ini ya, yang sudah mengenal firman seperti begini. Datang pada Tuhan, persembahkan hidup, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan berkenan. Supaya apa? Saudara masih masuk ke pelataran. Apa itu pelataran? Saudara masih hidup di dunia ini. Kita ini hidup, tapi jangan tinggal di luar pelataran. Raja Daud pun sampai ditulis di Mazmur. Saudara baca dikit di pelataran. Ada begitu banyak kali pelataran-pelataran, tapi saya ada beberapa aja. Karena hanya di pelataran Tuhan lah kita bisa menikmati segala sesuatu. Kita bisa bertumbuh di pelataran. Bisa nggak orang bertumbuh di luar Tuhan? Nggak bisa. Orang bisa menjadi tua, gemuk dan segalanya di mana? Dan untuk masuk harus perjuangan, berani ambil keputusan untuk berkata tidak kepada dosa. Enggak ada cara lain kan? Nah, cara lainnya dibaptis, percaya, setelah itu mempertahankan keputusan. Tidak ada cara lain. Ya, kalau ada yang melakukan cara lain itu sesat saudara. Saudara pernah bayangin waktu kejadian si bungsu dan si sulung? Si bungsu jual hartanya, dia tinggal di mana? Setelah dia jual hartanya, dia tinggal di mana? Di suatu kota. Dia jual hartanya sampai kelaparan. Sampai dia bicara gini, Lukas 15 ayat 17. Sampai dia membayangkan Lukas 17 ayat 18. Ini sama seperti keadaan kita ya. Saudara itu berada di luar pelataran. Lukas 17, Lukas 15 ayat 17. Dan ayat 18. Lukas 15 ayat 17 sampai 18. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada Lukas 15 ayat 17. Sorry. Lukas toh. 15 ini. Lukas 15 ayat 17.
Lukas 15 ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Keadaan kita hari ini seperti si bungsu lah sebenarnya. Ya kan? Kita itu hidup di luar rumah Bapak kita. Makanya cari makan aja susahnya sama. Sampai makan ampas aja nggak bisa. Baru teringat di bungsu ini. Apa yang dia? Lalu ia menyadari keadaannya. Sekarang saudara sadar ada keadaan kita ini, bahwa kita ini sangat-sangat susah. Sampai makan ampas pun kita nggak bisa. Baru dia teringat betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudara bayangin, kelaparan Tuhan tadi ada banyak apa? Segala sesuatu yang baik. Tapi saudara tinggal di luar pelataran, nggak bisa masuk. Ayat 16-nya, apa yang diperlukan? Ya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Intinya cuma apa sebenarnya? Inti dari yang saya bicarakan hari ini cuma apa? Mengakui dan mau ampun. Bertobat, menjaga kekudusan supaya bisa masuk ke dalam pintu depan dan hidup di pelataran Tuhan. Tanpa itu, tanpa menjaga kekudusan, tanpa bertobat, saudara posisinya di mana? Sebenarnya gampang kan? Mau menerima janjinya Tuhan itu gampang kan? Kan gampang kalau diraja. Saudara hari ini saya bukan sebagai seorang hakim, ya, bukan sebagai orang yang mendakwa, tapi betul-betul pertobatan yang sungguh-sungguh dan menjaga kekudusan itu yang paling penting. Nanti kalau sudah menjaga kekudusan levelnya bisa naik lagi, saudara. Apa itu? Dari buah pertobatan menjaga kekudusan itu adalah apa? Orang yang bertobat kan harus dijaga ya. Makin dijaga, makin matang nggak buahnya? Makin dijaga, makin matang. Makin dijaga lagi, makin matang lagi, sehingga menghasilkan buah-buah pertobatan. Supaya saudara disebut bertunas secara malam. Tanpa ini nggak bisa, sungguh nggak bisa. Kita ulangi lagi ya. Mazmur 65 ayat 4. Saya bacakan sekarang ya. 65 ayat 4 ya. Berbahagialah orang yang engkau pilih. Saudara sudah dipilih Tuhan gak ini? Amin. Yang kau suruh mendekat, sudah disuruh kan mendekat, tapi gak mau. Kenapa gak mau? Karena takut berjuang, takut mosok ini suatu. Misalnya nih, misal masa bisa saya tidak berdosa? Misal berbuat dosa itu kan enak. Masa bisa saya seperti itu berdosa? Kalau saudara masih eman dengan dosa, saudara tidak pernah masuk ke dalam pelataran. Ya. Untuk diam di pelataran, untuk masuk pelataran melalui pintu nggak? Siapa pintunya? Yesus. Kan sayang kan? Ada orang yang cari-cari pintu itu nggak ketemu. Saudara sudah dapat pintu itu tapi nggak mau masuk. Kan sayang sekali ya. Benar-benar sayang tuh. Ini saya dilihat ini bangga sebenarnya. Di tempat seperti ini ada ibadah seperti ini. Saudara senang mendengarkan firman, ya kan? Kita ini senang mendengarkan firman Tuhan. Saudara rindu mendapatkan janji-janjinya. Tapi untuk meraih janji saudara bingung nggak karuan. Sama seperti orang apa? Orang itu pengen cari pintunya nggak ketemunya tembok semua. Ya. Kemudian apa? Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baikmu yang kudus. Kalau baiknya Tuhan kudus, saudara nggak boleh terpikir bahwa gitu. Oh, kalau saya nggak masuk ke baiknya Tuhan otomatis jadi kudus ini. Bukan seperti itu. Karena perlu perjuangan untuk menjadi kudus. Karena ada pengajaran yang berbicara begini. Terus tenang aja pokoknya melok Tuhan, mau kan menjadi kudus otomatis. Sekali berbuat dosa otomatis jadi kudus. Tidak seperti itu, saudara. Kekudusan harus dijaga dan diulang-ulang menjaganya sampai menimbulkan buah pertobatan yang matang. Ya, mau nggak? Sekarang diam di pelataranmu supaya saudara menjadi kenyang dengan segala yang baik. Segala yang baik ini banyak.
bisa jasmani, bisa rohani. Yang terpenting rohani. Ya. Mau udah masuk dong? Mau ulangi lagi. Mereka yang ditanam di bait Tuhan, Mazmur 92 ayat 14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di belakang Allah kita. Terus apa akibatnya? 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk Dan segar. Coba siapa yang kepingin seperti ini? Kepingin nggak? Walaupun kita tua menderita dibilang utang segar dan coba ya. Mau nggak hari ini kita? Kan aneh. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Biasanya yang segar itu orang muda, baru bisa segar. Ini kan enggak. Pada masa tua pun masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ada kesempatan nggak kali bisa berbuah, gemuk dan segar? Saudara punya kesempatan nggak? Yes, punya lah. Punya, semua kita punya. Tempat ini seperti ini bisa jadi pelataran surga. Gemuk dan segar. Bisa nggak? Kenapa tempat ini bisa jadi pelataran surga? Tempat ini sebelumnya saya dengar katanya gedung setan. Hari ini kita sudah usir yang namanya setannya. Kita sudah punya iman sebesar Yesus hari menggunakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Tuhan hidup di dalam diri saudara. Kalau Tuhan ada di dalam diri saudara, jadi apa tempat ini? Pelataran surga. Tuhan itu hanya mau tinggal dalam kekudusan. Ya, kalau hidup saudara, Tuhan sudah hidup di dalam diri saudara. Jadi apa tempat ini? Pelataran surga. Pakai mata rohani coba. Ini bersalur emas semua. Makanya saudara dibilang apa? Walaupun mereka tua, pada masa tua pun mereka masih segar, masih berbuah, masih gemuk dan segar. Saya nggak usah bayangin itu. Pada masa tua pun masih berbuah, gemuk dan segar. Ini gimana coba wujudnya? Bayangkan coba. Umur berapa saudara hari ini? Tapi sudah dikagumi orang-orang di pelataran Allah itu hebat, bisa jadi contoh. Sebutan sudah bukan rumah setan lagi, tapi di adalah pelataran Allah. Kenapa jadi pelataran Allah? Karena orang-orangnya pada masa tua pun berbuah, gemuk dan segar. Kenapa bisa gemuk dan segar? Walaupun dalam penderitaan misalnya sekarang. Ternyata ada resepnya. Apa resepnya? Apa resepnya? Baca Mazmur 100 tadi ayat 4. Karena mereka sebelumnya selalu mengucapkan dengan syukur. Kalau orang bersyukur, keadaan apapun kita tetap bisa bersyukur kan? Makanya Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah, sekali lagi bersukacitalah. Kalau saudara dalam keadaan seperti ini, saudara bisa bersyukur, bisa membawakan nyanyian syukur, bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang lain. Bisa menjadi contoh. Ada loh pelataran Allah itu di sana. Orangnya menderita, tapi isinya di sana orang-orang tua yang berbuah, gemuk dan segar. Kan aneh. Saudara bisa jadi contoh di sini. Saudara jangan menganggap juga. Contohnya adalah orang-orang yang wangi-wangi, ya, pakaiannya najis-najis. Saudara bisa jadi contoh. Kalau Allah ada hidup dalam hidup saudara yang sebenar-benarnya. Saudara nggak kalah sama ulama. Semua nggak rapi. gemuk dan segar. Ulama ini contoh. Ulama ini juga berumur. Gemuk dan segar. Ya kan? Suka mengucap syukur sehingga pada masa tua pun disebut berbuah, gemuk dan segar. Jadi tanda orang tua ya Pak ya? Tanda orang tua. Tamara mohon berdiri dulu dan Tamara silakan berdiri. Nggak tahu. Orang dalam masuk dalam nyanyian syukur ini nggak gampang. Saudara bisa menjadi rema hari ini. Coba, saudara kalau orang kaya mengucap syukur gampang nggak? Gampang. Tapi dia nggak bisa menjadi contoh. Karena orang dunia itu mungkin biasa Pak, orang mengucap syukur kaya diberkati itu biasa.
Yang nggak biasa adalah orang yang mempertahankan kekudusan, mempertahankan hidupnya, bisa mengucapkan nyanyian syukur. Itu yang luar biasa. Makanya rumah setan jadi pelataran belakang. Gak ada rumah setan lagi di sini. Ya, kita rombak hari ini supaya gaulnya saudara muncul di Surabaya. Saudara bisa bergaul, harus bisa bergema. Apa tadi? Di sana ada orang-orang yang hidup bergaul kait dengan Allah. Keadaannya tidak membuat mereka tidak bisa mengucap syukur. Inilah yang difirman ini, saudara. Supaya saudara begitu, saudara menjaga kekudusan. Tidak. Kita ini sudah susah eman kan? Susahnya tidak dapat menjaga kekudusan yang tidak mau, ya tetap susah kan eman kan? Saudara sudah susah, jadikan susah ini menjadi kebanggaan. Tambahin dengan apa? Hidup kudus supaya masuk ke dalam bait Allah. Supaya kesengsaraanmu bisa kamu banggakan. Supaya kesengsaraan ini bisa saudara banggakan, gitu. Sehingga menjadi apa? Menjadi tema dan rema untuk orang lain. Saudara jadi contoh. Pada masa tua pun berbuah gemuk dan segar. Apa yang dibawa tadi? Dan masuk gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya lagi dengan puji-pujian. Puji-pujiannya saya apa? Bersyukur kepadanya dan memuliakan nama. Enggak ada cara lain. Justru hari ini saudara itu sudah diambang, penderitaan sudah dapat, tinggal bersyukurnya yang belum, dan menjaga kekudusannya yang belum. Enggak gampang orang seperti saudara. Sebetulnya orang dunia itu boleh ini, harusnya bertukar posisi. Lebih enak menderita bersama Tuhan, ya kan? Saudara sudah menderita, saya yakin. Tapi penderitaan ini kan eman kalau nggak dibarengi dengan hidup kudus. Tinggal barengi lagi satu hidup kudus, bertobat beneran, masuk ke pelatarannya, barulah akan dirubah sama Tuhan. Keadaan saudara akan berubah. Segala yang baik itu bukan omong kosong. Mazmur 90 ayat 16 ya. Apa fungsi saudara setelah saudara berbuah, gemuk dan segar? Apa fungsinya? Saudara berfungsi sebagai apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Saudara mau nggak jadi hari ini? Saudara jadi tema dalam firman Tuhan hari ini dan jadi rema juga. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa firman Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padaku. Semua janji Tuhan itu saudara tinggal raya ini. Saudara sudah dapatkan sekarang keadaan saudara ini bukan kebetulan. Keadaanmu hari ini itu merupakan keunggulan yang tidak dibanggakan. Penderitaanmu hari ini sudah kita lalui, sudah kita dapatkan. Mau nggak saudara? Wis ora. Masuk pun nggak bisa. Surga pun nggak dapat, kan tidak? Kan tidak begini. Saya hidup susah di dunia nggak apa-apa, asal saya bisa tinggal di pelataran Tuhan dan saya bisa masuk ke kerajaan surga. Amin. Kan emang sudah susah di dunia, matinya tetap susah di masuk neraka. Kan lebih enak gini. Susah di dunia, mati masuk surga. Itu lebih enak lagi. Sehingga penderitaan ini tidak akan terasa. Saudara akan jadi apa di sini? Menjadi contoh untuk memberitakan firman yang benar. Bahwa dalam hidup saudara bisa saudara banggakan bahwa penderitaan mengikut Kristus. Tinggal aku tambahin menjaga kekudusan supaya hidupku menjadi persembahan yang hidup. Kita berapa lama lagi di dunia? Berapa lama lagi itu? Tinggal masuk satu meter, satu langkah, baru saudara masuk dalam pelataran. Ya, mau nggak hari ini masuk? Amin. Bisa mengerti nggak firman itu? Bisa ya. Kalau sudah masuk di dalam Allah, saya kasih tambahan lagi. Masih ada waktu saya? Masih 39. 40 menit. Jadi lagi saya tambah. Apa yang terjadi di pelataran Tuhan? Mazmur 65 ayat 4. Oh ini sudah ya. Mazmur 84 ayat 2. Kenapa Raja Daud
seperti ini. Mazmur 84 ayat 2. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Ayat 3. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Kenapa sampai seseorang kepingin banget masuk dalam pelataran Tuhan sampai hatinya hancur? Orang yang hatinya hancur, ya, nggak ada kepingin lagi di dunia ini. Dia pinginnya cuma masuk bergaul dengan Tuhan. Karena kenapa di sana? Ada apa? 84 ayat 10 atas bawah. Mazmur 84 ayat 10 sampai 11. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandang. Sebab lebih baik satu dari hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Kadang-kadang saudara mau di ambang pintu atau masuk pelataran? Masuk pelataran, ya. Kita tinggal selangkah ini. Tapi harus perlu dengan perjuangan. Baru Allah turut bekerja. Selama ini saudara pikir bahwa setelah ikut Kristus kita tinggal dulu diam, berpuasa dan berdoa diberkati. Itu bukan seperti itu, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang seakan-akan Tuhan itu percaya saja berdoa masuk kamar berpuasa nanti rezeki masuk sendiri. Tidak akan seperti itu, ya. Tidak akan seperti itu. Masih banyak ayatnya ini ya. Sampai saya itu kalau baca tentang pelataran Tuhan itu, betapa saya itu rindu, hati saya itu hancur. Tuhan, aku kapan ya? Yang di pelataran ini enak banget ya. Jangan sampai pintu gerbang ditutup. Pintu gerbang yang ditutup ada dua kemungkinan. Ketika saudara menemui ajab atau ketika Tuhan datang. Tapi yang paling cepat saya yakin ajab kita datang duluan. Kita nggak tahu hari ini. Kalau saudara hidup nggak kudus dan berkenan dan tidak membawa persembahan itu, suatu ketika pintu tertutup, saudara nggak bisa masuk. Saudara akan begitu melek yang ada isinya penghakiman. Ya, orang bisa jangan gampang. Kalau saudara nggak menjaga kekudusan, begitu saudara melek dibangkitkan, isinya penghakiman. Saudara akan dihakimi. Bahkan yang menghakimi siapa? Ratu dari selatan, orang-orang ini. Kenapa disebut mereka menghakimi? Karena mereka orang-orang yang bertobat dalam perlahan pertobatan. Kalau saudara nggak bertobat, saudara akan dihakimi oleh orang-orang yang bertobat. Dihakimi artinya dikapok-kapok mana gitu. Ya. Yang kapok-kapok apa? Aku perlu bertobat, kalau ngomong itu. Itulah. Saudara akan menyesal. Penyesalan yang sudah terlanjur enak, ya. Saya sekarang ya cukup ya firman hari ini ya. Firman hari ini isinya cuma apa ya? Coba isinya apa ya? Tuhan itu gak pernah menjanjikan sesuatu yang instan untuk pertobatan dan penghapusan dosa itu instan. Dengan percaya dan mengaku pada Tuhan, dibaptis, diampuni dosanya. Berjuang. Saudara kita ada orang dor, mari dibaptis tidak ada orang masuk surga, saudara bisa, ya kan? Tapi kan saudara ini hidup, kita ini hidup, sehingga ada yang namanya perjuangan untuk mempertahankan kekudusan, supaya kita bisa masuk ke dalam pelatarannya dengan nyanyian syukur, puji-pujian, segala sesuatunya untuk Tuhan. Ya, susah nggak sebenarnya caranya? Enggak. Tapi banyak orang nggak mau karena dosa lebih nikmat. Ya, coba. Kenapa kita nggak mau? Karena dosa itu enak. Itu dulunya. Kalau saudara sudah bisa merasa bahwa dosa tidak enak, lebih enak kekudusan, baru saudara mengerti yang namanya surga di dunia. Kenapa sih Tuhan itu kalau menjanjikan? Kan selalu ada pendidikan. Pesta perkawinan di Kana. Kenapa dia buat mujizat yang pertama kali adalah wine atau anggur? Kok
buat mujizat yang lain daripada itu. Kenapa dia berikan anggur? Kalau kita lihat orang dunia, anggur atau wine melambangkan apa? Memabukkan. Melambangkan kenikmatan. Anggur melambangkan kenikmatan. Tuhan pun juga menjadikan kenikmatan tidak kalah dengan dunia. Tapi anggurnya Tuhan, menikmati bersama Tuhan jauh lebih enak daripada mabuknya dunia. Sukacitanya jauh lebih nikmat, asal bisa merasakan anggurnya Tuhan. Anggurnya Tuhan dengan apa? Coba minum anggurnya Tuhan itu berarti kita ini, kalau orang mabuk sadar kan? Nggak sadar. Orang mabuk sadar nggak sadar kan? Hari itu misalnya orang mabuk di Thailand pun dikasih makanan apapun nggak sadar. Orang mabuk ketemu setan pun dibaca. Coba bayangin orang di kantor. Dalam keadaan mabuk dia ketemu setan, dia ketemu setan padahal itu waria. Ya, sebetulnya sama dengan Tuhan. Kalau kita diberi anggurnya Tuhan, kita itu sama-sama mabuk. Apa mabuknya sama Tuhan? Penderitaan di dunia tidak akan terasa. Segala sesuatu di dunia ini, walaupun gak enak, tak terasa. Karena kita apa? Bukan mabuk negatif loh ya. Nanti dibilang oh kalau gitu kita harus mabuk-mabukan. Tetapi kesadaran kita bersama Tuhan itu suasananya jauh lebih nikmat. Jauh lebih nikmat. Tapi jangan sampai mabuk agama. Ya. Kalau mabuk bersama Tuhan, segala sesuatu di lingkungan sekitar kita, apapun keadaan kita, walaupun gak enak, tetap jadi enak. Setan pun jadi cantik. Itu apa dunia sama Tuhan. Tempat ini pun akan jadi apa? Pelataran Allah. Saudara nggak boleh sekarang tidurin. Wah ini tempat ibadah pun jelek kan? Saya aja sampai tadi bilang begini, tahu bisa pakai jas. Ya kan? Karena bayangan saya nggak kan. Ternyata di sini luar biasa. Bagus gitu. Jadi kita nggak boleh minder di sini. Ini pelataran Allah hari ini. Kalau orang-orangnya menjaga kekudusan dan selalu mengucap syukur, ini pelataran Allah. Saudara akan menjadi contoh dan berkembang di seluruh Surabaya bahkan Indonesia. Amen. Coba di sini ya. Kita berdoa. Bapak di surga, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu Tuhan, apa yang Kau ingin sampaikan pada mereka Tuhan, mereka anak-anak-Mu Tuhan. Engkau tidak pilih kasih Tuhan. Baik itu tua muda semuanya Tuhan adalah anak-anak-Mu Tuhan. Mereka perlu perjuangan dan Engkau membantu mereka Tuhan karena mereka mau berjuang Tuhan. Terimalah mereka Tuhan untuk bisa masuk dalam hidup berbangun dan mereka hidup dalam pelataran supaya mereka menikmati segala sesuatu yang baik dan mereka menjadi tema dan dari Tuhan. Dan di sini tempat pelataran Allah. Bukan yang diibaratkan orang-orang Tuhan bahwa di sini adalah masyarakat, bukan. Tetapi kami tolak semuanya itu. Kami memiliki iman yang sebesar biji salju. Kami adalah baik-Mu Tuhan. Orang-orang adalah baik-Mu Tuhan. Mereka firman-Mu supaya mereka punya kekuatan dan mereka sadar bahwa mereka begitu indah dan begitu agung di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin.